Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau selama ini saya melihat, saya mengamati, saya memperhatikan, ada sebagian cucu-cucu kami yang meninggalkan budaya sopan santun atau unggah-ungguh dalam bahasa Jawa. Maksud saya begini, saudara-saudara. Dulu, waktu kami masih anak-anak, masih muda, kalau dikasih seseorang, saya mesti mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang, terima kasih itu sudah susah untuk dicari. Tidak ada ucapan terima kasih kalau kita dikasih orang. Sudah luntur budaya kita itu. Dulu waktu kami masih kecil, kalau berjalan melintas di depan orang yang lebih tua, kami yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil, mesti menundukkan badan. Nuwun sewu. Sekarang budaya itu sepertinya sudah luntur. Dulu kalau kami memberikan sesuatu kepada orang lain yang berbentuk benda tajam, misalnya pisau, gunting, dan sebagainya, itu sang pemberi mesti memegang yang tajam itu. Pisau ya yang tajam, gunting yang tajam, diberikan kepada yang akan diberikan. Sekarang tidak ada budaya-budaya itu, luntur. Saudara-saudara yang terkasih, apalagi waktu diperintah. Dulu diperintah bapak, orang tua kita masing-masing, tolong belikan rokok. Oke bapak, oke mbak. Sekarang, tolong bapak ambilkan HP. Nanti dulu ya, nanti dulu bapak. Kami akan menyelesaikan game ini dulu. Nah, bagaimana dengan kita? Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, mensikapi perintah Bapa yang di surga. Harus bagaimana? Mari kita membuka Alkitab kita. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua Bapa siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Bapa, berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini yang telah ditentukan oleh Majelis Gereja Injili Tanah Jawa Bulung Cangkring terambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya 50 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku
untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardikku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Sampai di sini firman Tuhan pada saat ini. Salam. Ya, salam. Damai sejahtera surgawi menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, wah kelihatannya semua riang, semua gembira, karena akan memperingati hari besar kita, hari Paskah. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pada saat ini, pada sore hari ini dengan tema taat menjalankan perintahnya. Taat menjalankan perintahnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, ayat-ayat 1, 2, sampai 3 kita semua paham bahwa begitu baiknya Tuhan. Haleluya. Tuhan kita tidak hanya baik, amat baik, teramat baik. Baik sekali. Diceritakan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Walaupun Allah kita maha kuasa, maha dahsyat, tetapi Dia adalah sabarnya luar biasa. Pengampun. Prihatin melihat tingkah laku kita, anak-anak Tuhan ini. Saudara-saudara, itu silakan. Tidak mengusir. Tuhan tidak akan menceraikan, tidak akan memisahkan kita dengan Tuhan. Tapi biasanya kita itu yang memisahkan diri pada Tuhan karena kesalahan-kesalahan kita. Sekali lagi, Bapa kita yang teramat baik, Bapa kita yang memperhatikan kita, Bapa kita yang maha pengampun,
yang penuh dengan kesabaran. Kita semua tahu, diingatkan pada hari-hari menjelang Paskah ini, apa yang patut kita kerjakan, apa yang patut kita lakukan kepada Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Bapa kita yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, paling tidak yang pertama dijelaskan dalam ayat-ayat tadi adalah kita pribadi lepas pribadi harus menjadi penyemangat. Menjadikan orang lain semangat. Orang yang letih, lesu dikatakan di sini. Karena pada konteks ini orang-orang Yahudi masih dalam pembuangan, harus semangat. Saudara-saudara, banyak cerita tentang semangat ini. Ada orang karena disemangati temannya yang dulunya terbeban berat, stres, selain stres di atasnya itu depresi, bisa mengurangi beban kehidupannya, bisa mengurangi kesetresannya. Itu karena kata-kata yang memberi semangat. Begitu pentingnya semangat, saudara-saudara. Bahkan banyak kesaksian, tidak hanya 1, 2, 3. Waktu ada serangan COVID yang Delta itu, banyak itu yang bercerita. Dia akan mati. Dia putus asa pada itu. Tapi ketika ada yang memberi semangat, dia terus menjadi semangat yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Jiwanya bersemangat itu, tubuhnya ikut bersemangat juga. Dan orang tadi tidak jadi mati, tapi hidup masih sekarang. Banyak saksi-saksi yang semacam itu. Begitu pentingnya semangat untuk kita yang membutuhkan, kita yang letih, lesu. Ini ada cerita sedikit. Gini saudara-saudara, pada waktu itu ini memang kami, keluarga kami ini kebanjiran. Banyak saudara-saudara kita berdatangan dengan rombongan. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Bandung, ada yang dari Pati, ada yang dari Kudus, ada yang dari Bulung, dan sebagainya. Semuanya, tidak hampir semuanya, memang semuanya memberi semangat kepada saya. Mbah, sabar ya Mbah, saya berdoa semoga lekas surut dan Mbah sehat. Wah, hampir semua memberi semangat itu. Saya senang sekali, saya bangga sekali punya saudara-saudara yang penuh empati, perhatian, mendoakan kami. Walaupun keadaan yang semacam ini, masih ada beberapa atau banyak saudara-saudara yang mau datang ke sini, memperhatikan kami dan mendoakan kami. Saya mau cerita gini, ada kemarin itu ada salah satu istri pendeta. Salah satu istri pendeta tadi mengatakan bahwa walaupun ini Mbah kami tidak kebanjiran, betul tidak kebanjiran, tapi Mbah kami punya masalah dengan anak saya, anak pendeta loh Mbah. Ini bagaimana? Tidak saya ceritakan, dia juga punya masalah. Walaupun tidak kebanjiran, tapi ada masalah dalam keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang pertama. Jadi kita pribadi lepas pribadi harus saling memberi semangat. Haleluya. Yang pertama sekali lagi, kita pribadi lepas pribadi harus saling memberi semangat. Haleluya. Yang kedua, darah-darah disebutkan di situ, kita semua harus menjadi murid. Murid piye dah? Murid itu dijelaskan di situ tadi tidak memberontak.
Ya coret lah apa-apa Bu, ora usah stabilo aku coret ngisore. Oh, murid itu apa itu tidak memberontak, patuh. Nggih ta? Gurune iki ando ora kena bantan. Ndak, Pak. Itu B ora kena. Diano oh niku an. Nggih, jadi perintah yang kedua kita harus menjadi murid, yaitu tidak memberontak. Disebutkan juga tidak menengok ke belakang. Berarti apa? Murid itu orang menengok nanging apa? Maju ke depan. Baru saya berbantah pajar tadi dengan cucu-cucu kami. Jadi murid itu yo akong dari kelas 1 mesti naik kelas 2. Kokong. Ada ini yang belum kelas gini, belum bisa baca dan nulis. Itu yang tidak bakal turun, tapi ya kelas 3 ya, kelas 3. Nanti mungkin tahun depan akan naik kelas 4. Ini perintah pada kita sekalian dalam menghadapi hari Paskah itu kita harus menjadi murid. Murid itu ya apa? Naik gitu loh. Dari kelas 1 kecuali kalau sudah kelas 6. Oh, sekarang lanjut ya. Baru kelas 6 sekarang kelas 7 dah. Kalau dulu tuh balik kelas 1, 2, 3. Poret nih SMA kelas 1, 2. Nih saya kok kelihatannya ada yang pakai begini. Kelas 7, 8, 9. Terus SMA dilanjut ya. 10, 11, 12. Oh ya itu malah puji Tuhan. Jadi nah, kita semua ya harus kuwi lah. Maju, ora kena mundur. Ora berontak. Maju. Nek sing ketok wae nek dhisik berdoa 1 kali kalau bangun tidur, nek apa turu lali deh Pak, ya bangun tidur. Setelah pipis kudu pipis, salah ya alasan reno. Sekarang kalau dulu 1 tahun ini jadi 2 kali sehari. Ada yang lebih dari 2 kali? Ada Pak, angel pertanyaan. Apa? Menapa panjenengan sampun langkung kaping kalih menawi ndedonga saben dinten? Lebih puji Tuhan. Alah. Lah batoto, paling ping 5 kali. Nek kok esuk ya apa? Bangun tidur, sarapan, makan siang, makan sore, tidur. Ngono. Wangele wong Kristen niku padahal dulur-dulur kene kwantongi wajar wadi sing ra karuan. Wis do bangun. Dengan kalah dibandingke ngono niku. Lan yo do maju. Ora kena napa? Mundur. Nggih, jadi murid iki ngono. Murid iku ora terima kudu maju, tidak harus maju terus. Ini disebutkan di situ tadi kalau kalau diberi apa di pipinya janggutnya pipinya diberikan ngono mau jabuti apa mau wis pokoke didelok dhewe engko wose itu kalau saya matur pada panjenengan semua adalah ya resikone ngono kuwi gitu. Sebagai murid itu mesti ada napa dulur resikone. Ya nemate ya dinodai apa nemo diludahi. Pokoknya kita harus menanggung lah itu. Bagi orang yang beriman yang belum banyak ini itu memang kita mendapat tekanan-tekanan, penderitaan secara psikologis. Ini secara fisik secara psikologis. Sekali lagi saya aturkan di sini bahwa ada perintah pada pagi hari ini
Tidak Bapak kita, tapi Bapak kita yang di surga. Yang pertama, kita harus memberi apa tadi saudara? Semangat. Perlu itu. Aku tak matur, kalau kami tidak semangat, sudah ngelokro, kira-kira malah sehat atau malah sakit? Tanyakan pada Bu Win apa Mas Abed. Wong nek ngelokro iku jadi sehat apa fisik lagi lho? Apa namanya? Wadak. Pada kita kalau tidak semangat, orang tahu gerak, orang iso kaya batin. Batin itu baru 82, masih bisa nyepeda, beli lauk pauk di Jarum. Loh, aku melihat sepeda kecil gitu. Aku ketok oh iku batin kae. Yo lho kok tuku bandeng kok 3 kilo kayak apa kae. Oh, kalau sana aku diamperke mungkin gitu. Mboten Bu, mboten. Tidak ya. Jadi marilah kita tetap bersemangat. Dan yang kedua jadikan kita harus menjadi apa tadi? Semangat 1, 2 murid. Wah, itu loh. Yang terakhir, nah itu senengane. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah disebutkan di ayat 9 2 kali tadi. Menolong gitu. Jadi saudara-saudara, Bapa kita yang di surga yang teramat baik itulah sumber pertolongan kita. Haleluya. Baleni meneh. Pertolongan kita itu hanya pada Bapa di surga. Haleluya. Tidak kepada yang lain. Setelah Mbah Toto ini mengamati kita yang sudah lama jadi Kristen, yang belum begitu lama, itu pada waktu apa kita menduakan Tuhan itu? Kita itu menduakan Tuhan itu pada waktu apa? Kalau saya amati, itu waktu keluarga kita sakit. Bisa salah, gini biar alasannya. Duh, enggak dibawa ke rumah sakit, Pak. Pak. Niki pun saking A terus niki tilen obatnya banten beda. Mboten mari-mari. Lah terus pun nggene Pak Pendeta, lupa kula niku ora mboten pendeta siji, pendeta A, pendeta B, pendeta C. Pun ana Pak kula niki pun usaha kula pun pol ngene. Usaha saya ini sudah maksimal, Pak. Lihat terus, geletek petele, apa itu? Geletek petele itu siapa tahu? Ini bahasa orang desa itu, geletek petele, Pak. Bareng kaya dikasih minuman sama Mbah ini. Sore saya kasihkan, pagi sudah bisa ngomong, berjalan, Pak. Loh, nunggu kepiye dah? Kita harus teguh gitu, Pak Oke. Yuk, pertolongan kita itu hanya pada Tuhan, menolong. Kalau kita butuh pertolongan, dan kok ujiannya ngantai ngono Pak ngono kok piye? Nah, itu kan mungkin yang terbaik memang belum sembuh. Untuk apa? Ndak tega saya. Padahal anak sayanya 2 kok Pak. Anak emong lorong nek ketelusut tidak, nek ketelusut itu dulur. Ketelusut dan tidak terus itu maksudnya meninggal. Tuh sudah kena siji, Pak. Ini fenomena itu. Jadi apa? Kalau keluarga sakit biasanya itu gitu. Terus menduakan Tuhan. Boleh? Wong Kristen? Tidak boleh. Orang Kristen tidak boleh mendoakan Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Pasti itu pasti. Coba tak kita beriman sungguh-sungguh, itu pasti akan terjadi. Kecuali sakit itu apa ya, kita sering menduakan Tuhan itu. Maaf ini ya, misalnya punya anak sudah gede cewek. Lah pripun, Pak? Dek mboten kula suwun ke omben-omben iki bahasa Jawa.
Lah niki empun 26 Pak. Kancane niku lho empun dia anak loro. Di desa 26 tahun itu sudah punya anak 2. Pripun enten iki? Jadi dia menduakan kemudian dengannya Mbah Duko. Ini yang banyak di desa itu tentang apa ini? Kecuali jodoh itu loh, mendirikan rumah itu ya. Kadang ada yang pakai apa dulur sajen utawa saji. Pernah ini pendeta suatu tempat pas saya ada di situ itu gini saudara. Nek anak nasi orang punya hajat punya kerja itu tidak kecil tapi pakai apa itu ya? Namanya apa yang dari tembaga gede lah pokoknya. Mana? Wah, orangnya itu pakai jarit, terdelek, sandal jepit, keringetan, klambi dawa, bayak, cincin. Pak, kula nyuwun jenengan ikhlasno. Kula tak tenggene niki. Ada apa nih? Sing digawe itu pendeta. Balene wis tak nama iki pendeta lho. Aku ditemoni wong sing cincin. Kula niku tukang ngadang, Pak. Ya terus kayune dengan kayu dulur. Kalau di orang punya hajat itu pakai kayu bakar. Pun sekawan jam, Pak. Napa maneh kok mateng umuh pawon dereng. Ndak, ampun Mbah, ampun. Ndak pripun? Saya berdoa saisa-isane. Bapak, saya akan permalukan. Kami yakin engkau tidak memberikan anak-anakmu. Puji Tuhan mungkin sejam, uangnya mau marani kula malih. Gimana Bu? Gimana Mbah? Ya ampun Pak, mboten trimo omong bla pripun. Empun mateng. Ya iku mau perkara apa? Ya jalan. Yang punya hajat pendeta, dia minta tolong saudara-saudara yang bisa menanak nasi. Adang silai, ndak ngliwet. Adang sudah 4 jam tidak bisa mendidih, tidak bisa umup. Nah, si tukang adang yang tanggung jawab tadi yang apa dulu, yang cenceng itu tadi. Nenek puji Tuhan bisa selamat. Terus yang kedua dia nemoni lagi. Lho pripun nonton apa malih? Mboten, sakniki sedilu pun mateng. Lah. Iku ana apa ngono iku? Kan ana penghalang itu memang ada. Sama orang-orang sing dur-dur dalam hal itu. Pendeta iso digawe dik ngono. Ini puji Tuhan lancar dan lancar. Hanya sudah beberapa mungkin 7-8 tahun tapi belum dikaruniai anak lho ngono ku piye? Pendeta-pendeta ku lho. Nah, sekarang saya punya cucu Vano itu luar biasa. Lu ada lu pendeta, dosen S2 atau S berapa ndak. Loh, dikaruniai anak itu satu. Itu saja berkebutuhan khusus malah ndak. Nah, ya itulah keadilan Tuhan. Aku dewe ora ngerti. Sekali lagi kita diperintahkan pada pagi hari ini untuk menghadapi kemenangan Tuhan dalam Paskah adalah satu, kita harus saling memberi. Kita harus saling memberi. Dan yang kedua adalah kita harus menjadi murid. Dan yang tidak kalah pentingnya, pertolongan kita sumbernya hanya kepada, tidak boleh menduakan. Tuhan Yesus memberkati kita.